Drama Cina Only for Love mengisahkan tentang kisah cinta antara Xian dan Zheng Shui yang dimulai dari suatu kesalahpahaman. Suatu hari Zheng Shui yang berencana mewawancarai Xian tanpa sengaja menemukan kekasihnya tengah berselingkuh. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Zheng Shui merasakan sakit hati, apalagi saat mengetahui bahwa wanita yang berselingkuh dengan kekasihnya itu berasal dari keluarga yang sangat berada, yang kebetulan juga adalah keponakan dari Xian, sang CEO tampan perusahaan ternama yang ingin ia wawancarai. Dengan niat balas dendam terhadap mantan kekasihnya, Shui berusaha agar mantan kekasihnya menyesal atas tindakannya. Dengan penuh tekad, Zheng Shui kemudian mulai menghubungi Xian, yang sebenarnya untuk memulai wawancara dengan CEO muda tersebut, tetapi sekaligus sebagai bagian dari rencananya untuk merayu Xian. Dia melakukan segala cara agar Xian jatuh cinta padanya. Pertanyaannya kemudian, mampukah Zheng Shui merebut hati Xian? Yuk kita tonton alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Yuling yang sedang mendapatkan pujian dari rekan kerjanya. Sementara itu gadis cantik bernama Shui sedang dikasihani oleh temannya karena ia tidak mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang CEO hebat bernama Xian. Namun hal itu tidak membuat Shui bersedih. Masih banyak tokoh lain yang bisa ia wawancarai. Ia malah tetap bersemangat untuk terus menyempurnakan naskah wawancara miliknya. Hal tersebut benar-benar membuat temannya menjadi begitu heran. Di sisi lain ada seorang CEO muda yang bernama Xian yang sedang dalam perjalanan bersama asisten dan sopir pribadinya. Saat itu asistennya mengingatkan Xian bahwa jurnalis Ling akan datang ke kantornya untuk wawancara. Tak disangka Xian lebih memilih Shui karena ia merasa cocok dengan naskah wawancara yang dibuatnya. Kabar itu pun langsung disampaikan Bui atasan Shui tempat ia bekerja. Shui yang mengetahui hal tersebut merasa sangat bahagia karena akhirnya kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Pada scene yang berbeda, Xian sedang disibukkan dengan pekerjaannya sampai membuat ia harus berhenti di pertengahan jalan dan kembali lagi ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan, Xian langsung menemui beberapa orang kliennya di ruang rapat. Tetapi Xian terlihat hanya terfokus pada seorang pria yang ada di sana. Sementara itu Shui mencari tahu tentang pribadi Xian namun ia tidak bisa menemukan informasi itu secara detail. Bahkan selama ini Xian tidak pernah mau melakukan wawancara, dan wawancara yang akan Shui lakukan nantinya menjadi wawancara pertama Xian. Di sisi lain Xian hanya memperdulikan Pak Chen, bahkan ia langsung tertarik dengan proyek milik Chen padahal di ruangan itu terdapat klien lain bernama Li yang ingin bekerja sama dengan perusahaan milik Xian, tetapi karena Xian tidak menyukai sikap Li dan proyek perusahaan mereka yang belum berkembang, Xian pun langsung menolak kerja sama mereka. Hal itu membuat Li menjadi sangat kesal pada Xian. Kemudian Xian pun kembali ke ruangannya. Terlihat asisten Xian memberitahu jika Guanji akan mengadakan acara jamuan makan malam di Warner Estate. Dan Guanji ingin Xian menghadiri acara tersebut, namun Xian langsung menolak permintaan itu, tetapi tak disangka pikiran Xian pun berubah. Ia akhirnya mau menghadiri acara itu karena akan ada kedatangan seseorang bernama Yuyu di acara tersebut. Bahkan Xian pun meminta agar asistennya mengubah jadwal wawancaranya bersama Shui. Pada scene yang berbeda, Shui sedang menghubungi pacarnya bernama Xing karena ia tidak bisa menemani Xing di hari ulang tahunnya sebab ia ada sesi wawancara mendadak dengan Xian. Beruntung pacarnya pengertian dan sangat memahami kesibukan Shui. Lalu tiba-tiba saja Shui mendapatkan telepon dari asisten Xian. Shui mendapatkan kabar yang tidak baik karena Xian tiba-tiba membatalkan janji wawancara yang sudah mereka rencanakan. Hal itu langsung membuat Shui mencari cara agar ia bisa mendapatkan waktu Xian di tengah kesibukannya yang padat. Beruntung sahabat Shui bernama Ruo memberitahu di mana keberadaan Xian. Tak berselang lama Shui pun sampai di tempat tersebut. Sesampainya di sana asisten Xian langsung membantu Shui untuk meminta sedikit waktu Xian. Lalu sembari menunggu tak sengaja Shui mendengar perbincangan tentang kehebatan Yuyu. Sementara itu asisten Xian gagal meminta waktu Xian karena banyak sekali pekerjaan yang harus ia selesaikan. Di sisi lain Shui sedang mencari tahu tentang Yuyu. Kehebatan Yuyu membuat Shui begitu kagum, namun tiba-tiba saja perut Shui terasa sakit.
Hal itu membuatnya ingin meminum obat tetapi air yang ada di gelasnya sudah habis. Tak disangka ketika Shui ingin mengambil minum, Yuyu tiba-tiba memberikannya segelas air. Oh, 谢谢。 Pertemuan itu pun membuat mereka berdua langsung bertukar nomor kontak. Di saat yang bersamaan ternyata Xian melihat kebersamaan Yuyu dan Shui. Bahkan ketika Xian mendengar nama Shui, ia langsung teringat kenangan di masa lalu ketika Xian berada di suatu acara dan Shui juga ada di acara tersebut, tetapi Xian gagal menemui Shui karena teman-temannya yang lain sudah berkumpul bersamanya. Hal yang sama juga terjadi pada Shui. Ia tidak berhasil menemui Xian yang sudah lebih dulu masuk ke dalam ruangan. Kemudian Xian, Yuyu, Guanji dan teman-teman yang lain sudah berada di ruangan untuk menikmati acara yang sedang diadakan. Guanji juga memperkenalkan Yuyu pada mereka semua. Tak disangka hubungan Xian, Yuyu dan Guanji terlihat begitu baik. Di sisi lain Shui akhirnya memutuskan untuk pulang di tengah hujan yang begitu deras. Ia menunggu sang pacarnya untuk menjemput dirinya. Namun kesendirian Shui membuat beberapa orang ingin memberikan tumpangan padanya. Bahkan Shui pun sudah sangat kedinginan ditambah dengan sakit perut yang ia rasakan. Lalu tak disangka Xian juga ada di sana dan berniat untuk memberikan tumpangan pada Shui, tetapi sebelum Xian berbicara Shui malah sudah langsung menolak tawaran Xian karena sudah beberapa mobil yang melakukan hal tersebut. Dan ketika Shui menyadari jika orang itu adalah Xian, ia langsung sangat terkejut. Setelah itu akhirnya Xing pun tiba di sana dan langsung mengantarkan Shui pulang ke rumahnya. Selama di perjalanan mereka mengobrol satu sama lain, bahkan Shui sangat kagum dengan sikap Xing yang selalu memahami dirinya. Lalu Shui pun memberikan sebuah kecupan untuk kekasihnya itu sebelum akhirnya Shui masuk ke gedung rumahnya. Sesampainya di rumah Shui baru menyadari jika ponselnya tertinggal di mobil Xing. Hal itu membuat Shui langsung melacaknya, tetapi ia merasa heran mengapa Xing berada di rumah sakit. Ia pun khawatir jangan-jangan pacarnya itu mengalami kecelakaan setelah mengantarnya tadi. Akhirnya saat itu juga di tengah hujan yang masih lebat Shui langsung pergi menemui Xing. Namun sesampainya di rumah sakit Shui malah melihat Xing sedang bersama seorang wanita. Awalnya Shui masih berpikir positif tetapi pikiran itu langsung berubah menjadi sebuah kekecewaan karena Shui melihat Xing sedang bermesraan dan berciuman bersama wanita tersebut. Hal itu membuat Shui kecewa dan patah hati. Saat itu dengan perasaan yang masih sangat kecewa Shui langsung membereskan barang-barang yang berhubungan dengan Xing, bahkan Shui sudah membayangkan bagaimana sikap yang akan ia berikan pada Xing ketika Xing kembali menemui dirinya. Namun tak disangka ketika Xing benar-benar menemui Xing malah lebih dulu memutuskan hubungan mereka. Shui pun tidak menyangka dengan situasi itu, bahkan alasan Xing meminta putus karena ia ingin mendapatkan jalan pintas menuju sukses dengan terus mendekati wanita selingkuhannya itu sebab wanita tersebut berasal dari keluarga yang hebat. Suasana hati Shui membuat dirinya langsung memposting sebuah postingan dan ibu Shui adalah orang pertama yang begitu peduli pada Shui sampai membuat Shui sangat terharu. Kemudian Ruo sahabatnya pun menemui Shui di rumahnya. Mereka saling membicarakan sikap Xing yang begitu jahat pada Shui tetapi Shui sudah tidak lagi bersedih. Ia hanya tidak menyangka dengan perubahan sikap Xing yang begitu tiba-tiba namun Shui sudah berniat untuk semakin maju agar Xing nantinya bisa melihat kehebatan dirinya. Di sisi lain Xian sedang berada di rumahnya, tak disangka ternyata diam-diam ia mencari tahu tentang Shui. Bahkan Xian juga kembali membayangkan kecantikan Shui sang jurnalis tersebut. Keesokan harinya Shui kembali bekerja seperti biasa namun ia memakai kacamata hitam untuk menutupi mata pandanya. Shui juga melapor pada Bui tentang perubahan jadwal wawancara dengan Xian. Bui yang mengetahui Shui sedang patah hati langsung berusaha menyemangatinya karena Shui lebih pantas dengan laki-laki yang lebih baik dari Xing. Shui juga terus memperlihatkan betapa ambisinya ia di dalam pekerjaan. Kemudian Shui pergi ke sebuah kafe untuk membeli sebuah makanan namun sesampainya di sana Shui malah menjadi sangat kesal karena ia mengingat saat-saat romantis bersama Xing dan dibarengi dengan ingatan ketika Xing mencium wanita selingkuhannya.
Lalu tak disangka Shui malah bertemu dengan Xing dan wanita selingkuhannya yang bernama Qinli. Pertemuan itu pun menjadi pertemuan yang sangat tidak baik. 看什么看？喜欢二手货。他说你是二手货。 Sementara itu Xian sedang berada di mobilnya. Ia masih terus saja membicarakan pekerjaan pada asistennya. Namun tak disengaja Xian malah melihat Shui yang sedang begitu kesal. Ternyata Shui sedang melampiaskan kekesalannya itu pada sebuah pohon. Kekesalan itu pun bertambah ketika Shui melihat Xing pulang bersama pacar barunya, lalu Shui pun melihat sebuah mobil dengan plat yang sama dengan mobil yang pernah digunakan oleh Qin. Hal itu membuat Shui langsung menghampiri mobil tersebut karena Shui juga mengetahui bahwa paman Qin adalah seorang yang kaya raya. Awalnya Shui sangat dendam dengan Qin dan pamannya, namun ternyata pemilik mobil tersebut adalah Xian, laki-laki yang sedang ia butuhkan untuk melakukan wawancara. Pertemuan itu pun membuat Shui ingin meminta waktu Xian untuk wawancara, tetapi Xian langsung menolak permintaan Shui. 如果本周交不出稿件，下期杂志要开天窗的。如果要约时间的话，可以联系我的助理。石总， Kemudian Shui bertemu dengan Ruo di sebuah kafe. Di sana Ruo memberitahu Shui jika Xian memang memiliki keponakan yang bernama Qin. Ruo juga menceritakan rumitnya kehidupan keluarga Xian. Namun Shui sangat bingung karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia sudah pernah membuat sedikit kesalahan pada Xian. Di sisi lain Xian meminta asistennya untuk mempercepat jadwal wawancara dengan Shui. Dan hari-hari pun terus berlalu dengan padatnya kesibukan Xian. Shui juga tidak berhenti terus menanyakan jadwal wawancaranya pada asisten Xian. Keesokan harinya Xian kembali melakukan pekerjaannya. Kali ini Xian sedang rapat bersama semua anggota direksi perusahaan. Tetapi terjadi sedikit perdebatan sampai membuat Xian harus menjelaskan semua hal agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebab Xian tidak akan membuat sebuah keputusan sembarangan. 有负面的影响。 自财经界的专访。 Setelah selesai Xian pun kembali ke ruangannya. Akhirnya Xian membuat jadwal pasti wawancara dengan Shui. Hal itu membuat asistennya sangat bersemangat untuk memberitahu Shui sampai membuat bosnya itu menjadi heran. Sementara itu Shui yang mendapatkan kabar baik tersebut langsung terlihat sangat bahagia. Di malam hari Shui sibuk memilih pakaian yang akan ia kenakan nantinya ketika mewawancarai Xian. Ruo juga membantu sahabat karibnya itu lewat panggilan video. Lalu Shui pun kembali melanjutkan pekerjaannya di rumah. Sementara itu Xian terlihat sedang berolahraga dan dilanjut dengan membersihkan dirinya.